Halo, ini presentasi saya. Saya wawancarai Pak Judita tentang agama dan bahasa di Indonesia dan Amerika Serikat. Bagian pertama dari wawancara saya didasarkan pada bahasa di Indonesia. Saya belajar dari Ibu Judita bahwa ada banyak bahasa di Indonesia, seperti di berbagai desa dan kota. Dia menggunakan contoh-contoh seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Papua. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang sulit untuk memahami orang-orang dari berbagai daerah karena dialek mereka sangat berbeda. Saya pikir ini sangat keren. Saya juga belajar bahwa banyak orang Indonesia belajar bahasa Inggris di sekolah dasar. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa di Indonesia mereka juga belajar tentang berbagai budaya ketika mereka masih muda. Mempelajari bagaimana orang dibesarkan di Indonesia sangat keren dan berbeda dari Amerika Serikat atau dengan Amerika Serikat. Saya pikir sangat menarik bahwa orang Indonesia memiliki bahasa dan dialek lokal mereka sendiri. Saya pikir itu hebat bahwa sebagian besar bersedia belajar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia. Saya pikir itu membuat orang lebih ramah di desa dan kota untuk berbicara bahasa tertentu. Kesediaan untuk berbicara dalam bahasa mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak terjebak dalam budaya mereka tetapi bersedia mendengarkan orang lain dan menerima orang lain. Saya juga berpikir sangat baik bahwa orang Indonesia belajar bahasa Inggris di sekolah dasar karena ini Amerika Serikat. Anak-anak tidak akan belajar bahasa lain sampai sekolah menengah atau perguruan tinggi. Saya berharap saya belajar bahasa Cina atau Indonesia atau Prancis dari awal kehidupan saya. Dari bagian pertama wawancara saya melihat bahwa Indonesia sangat terbuka untuk bahasa dan budaya lain. Bagian kedua dari wawancara saya dengan Ibu Judita adalah tentang agama. Saya belajar bahwa banyak orang memiliki agama di Indonesia. Saya belajar bahwa agama sangat berharga bagi negara dan untuk kelas sosial dan masyarakat. Bagi banyak orang ini adalah hidup mereka. Ibu Judita mengatakan kepada saya bahwa dia tidak mengenal siapapun yang tidak memiliki agama. Dia mengatakan bahwa ada beberapa orang yang beragama tetapi tidak melakukan kegiatan yang diperlukan seperti mungkin berdoa atau berpuasa. Saya sangat menikmati bagian ini karena itu membuat saya membandingkan Amerika Serikat dengan Indonesia banyak dalam hal tradisi masyarakat berdasarkan agama. Saya menemukan agama di Indonesia sangat menarik. Ini jauh berbeda dibandingkan dengan Amerika Serikat karena di sini kita tidak harus memiliki agama dan tidak buruk jika kita tidak memiliki agama. Di Indonesia rasanya buruk jika Anda tidak melakukannya. Saya pikir orang-orang yang
mengatakan mereka memiliki agama di Indonesia tetapi tidak melakukan kegiatan serupa dengan beberapa orang di Amerika Serikat. Mereka mungkin tidak pergi ke gereja atau berdoa tetapi tetap saja mereka Katolik atau Kristen. Saya pikir ini bisa jadi orang yang tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan atau orang yang hanya mengklaim mereka beragama karena mereka tidak ingin mengecewakan anggota keluarga. Di Amerika Serikat tergantung pada area, keluarga akan memasak Anda untuk pergi jika Anda tidak menjalankan agama. Tetapi pada skala yang lebih besar itu tidak masalah. Dalam istilah agama, kedua negara sangat berbeda dan saya pikir itu sangat keren. Saya sangat senang bahwa saya menulis tentang dua topik ini. Ini adalah beberapa hal favorit saya untuk dipelajari. Saya pikir sangat luar biasa bahwa saya bisa mewawancarai orang Indonesia dalam bahasa Indonesia untuk bertanya tentang topik ini. Saya merasa seperti saya benar-benar belajar banyak dari proyek ini. Saya melihat betapa berbedanya Amerika Serikat dan Indonesia, tetapi saya juga melihat kesamaan. Saya pikir proyek saya yang lain sangat akurat dari apa yang saya pelajari dari Judita. Terima kasih Ibu.